Nah, kita mulai. Mata kuliah ini saya akan mengarahkannya sendiri ya, nggak ada dosen pendamping ya, sendiri di kelas kalian ya. Nah, ketika kita sudah mulai, berarti perkuliahan juga seperti format biasa memang, meski kali ini melalui Zoom. Di situ ada tugas, mid test, dan final. Dan proporsi tugas itu sangat besar ya, sangat besar, yang paling besar daripada mid test dan final. Jadi pastikan kalau ada tugas, kalian itu harus terkoordinasi dengan baik, terus kumpulin. Tapi ini teorinya dulu. Di sistem informasi manajemen ini sebenarnya diawali hari ini dengan introduction ya, pengenalan. Di sini juga kalian akan mendapatkan pandangan bahwa pentingnya sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis ya, dunia usaha. Nah, ketika nggak hanya di dunia usaha ya, di dunia semua yang terlibat dalam semua yang membutuhkan untuk di-manage itu sangat diperlukan sistem informasi. Ini tujuan pembelajaran ya, understanding the effects of information system on business and their relationship to globalization. Ya, mengetahui bagaimana pengaruh sistem informasi dalam dunia usaha dan hubungannya dengan globalisasi. Nah, globalisasi ini memang yang saat ini kita hadapi itu, kita sangat memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan dunia luar, gitu ya. Ketika kita berbicara globalisasi, tentu kita memandang bahwa dunia saat ini saling terikat dan saling ketergantungan satu sama lain. Bisa dilihat bahwa dari segi perdagangan, dari segi keuangan, dari segi pemasaran, gitu ya, dari segi bahkan dari segi dunia perpolitikan juga ada, gitu ya, sangat saling terkait. Explain why information systems are so essential in business today. Menjelaskan kenapa sistem informasi sangat penting dalam dunia usaha. Define an information system and describe its management, organization, and technology components. Ya, ini mendefinisikan sistem informasi dan menjelaskan manajemennya terkait organisasi dan teknologi komponennya. Nah, ini ada define complementary asset, menjelaskan tentang complementary asset sistem informasi ya, dan explain how they ensure that information system provide genuine value to an organization. Nah, itu ada namanya complementary asset, ya, aset pelengkap dari sistem informasi. Nanti kita akan lihat apa. Terus ada describe the different academic disciplines used to study sistem informasi ya. Nah, ini ada juga ilmu lain yang mempelajari tentang sistem informasi dan bagaimana mereka berkontribusi pada pemahaman sistem informasi ya. Explain what is meant by a socio-technical system perspective. Nah, ini ada namanya socio-technical ya. Socio-technical ini ketika sesuatu teknis, yang teknis itu dihubungkan dengan sosial ya. Jadi tentu kalian ada kehidupan sosial, tentu kalian juga menggunakan teknologi. Jadi bagaimana urusannya dengan pengertian sosioteknis ini akan kita lihat. Oke, ini ada permasalahan bagaimana. Kalian bisa bahasa Inggris dikit-dikit kan? Bisa lah ya. Ya harus bisa lah ya. Jadi kan nggak mungkin saya artikan semua juga. Ya. Kita next aja nih. Peran dari sistem informasi dalam dunia usaha. Yang pertama itu bagaimana sistem informasi mentransform bisnis ya. Sekarang ini memang transforming ya. Transforming itu maksudnya dia merubah bisa jadi untuk lebih baik gitu ya. Transforming dunia usaha. Nah, ketika mungkin kalian karena di zaman 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu mungkin kalian belum mengerti bagaimana dunia usaha pada saat itu ya.
Nah, ketika memang sudah dunia teknologi sudah sangat berkembang gitu ya, namun tentunya hari ini sudah berbeda jauh dengan yang dulu-dulu gitu ya. Banyak perubahan sehingga kita sangat bergantung pada teknologi. Dunia bisnis seperti itu juga. Ketika orang-orang sekarang nggak usah banyak yang sekarang bekerja secara pribadi gitu ya. Mereka duduk kalau di kota besar itu, kalau kalian lihat itu kafe-kafe penuh gitu ya. Atau dimanapun ada co-working space, tau nggak co-working space? Co-working space itu ini apa tempat-tempat yang disewa untuk perkantoran, tapi dia cuma sedikit-sedikit misalnya gitu. Mereka itu hanya sebagai tempat alamat perusahaan saja gitu, atau tempat mampir sebentar atau alamat surat. Pada dasarnya mereka tidak bekerja di situ, di mana saja bisa bekerja, gitu ya. Nah, itulah transforming dunia usaha. Dan sekarang juga banyak virtual organization misalnya mereka tidak memiliki aturan yang yang ketat atau apa. Bahkan mereka hanya bekerja sama, dia perusahaan sendiri, si B perusahaan sendiri, terus Anda ngerjain ini ya, saya ngerjain ini ya. Kita ketemu nanti kalau udah selesai produknya baru kita pikirkan. Jadi nggak usah harus. Kalau dulu kan mungkin harus kita buat perusahaan ya, kita cari pekerjaan atau kita ciptain produk bagaimana birokrasinya dan sebagainya. Saat ini sangat fleksibel. Increase in wireless technology use. Ya, tentu ini kalian tahu lah wireless ya, increase bisnis web teknologi. Sekarang semuanya urusannya ke web kebanyakan gitu kan. Terus ada cloud computing, mobile digital platform allow more distributed network, decision making and collaboration. Nah, misalnya cloud computing, kalian pasti sering gunakan misalnya gitu ya. Atau ya semacam kalau kalian nyimpan juga file di langit lah gitu ya dengan Google Drive. Dulu ada Dropbox juga gitu ya. Cloud computing. Nah, ketika kalian saat itu dulu perlu ini 10 menit lagi bahkan mati nih Zoom-nya ini ya. Terlalu banyak ini tadi ya kita menunggu ya. Nah, ketika kalian perlu space untuk menyimpan data, kalian hanya cukup misalnya membayar Google. Sebentar. Oke. Nah, ketika kalian butuh space besar gitu ya, nggak perlu beli hard disk lagi, tapi kalian cukup bayar Google misalnya 26.000 udah dapat 100 giga gitu ya. Jadi ketika kalian juga lagi di mana-mana hanya bertukar file, jadi nggak perlu datang. Kalau dulu perlu datang, kenapa? Karena flash disk, email hanya punya kekuatan berapa gitu ya. Kalau ini bisa dengan cloud computing, semuanya bisa. Nah, globalization opportunities. Di sini ada peluang globalisasi. Ya. Internet has drastically reduced cost, ya, mengurangi biaya dan operating on global scale. Gitu ya. Sebenarnya kedepannya juga kalian akan sangat gampang berurusan dengan dunia global ya. Jadi dengan keberadaan teknologi, bahkan kalian nggak perlu berpindah, tapi bisa bekerja dengan uh, semestinya gitu ya, bisa mencari keuntungan. Kalau kalian jago misalnya nanti belajar di digital marketing misalnya gitu ya, jadi kalian nggak perlu kemana-mana, kalian cukup dari sini, kalian merangsang pengetahuan si calon customer tentang produk kalian. Tahu ya, sering dengar ya digital marketing ya. Kalian bisa gunain Facebook, bisa Google AdWords, bisa apa lagi? Instagram tentu ya, Instagram connectingnya ke Facebook juga, terus WhatsApp bisa WhatsApp bisnis, terus kalau LinkedIn tahu nggak LinkedIn? LinkedIn itu biasanya core bisnisnya tempat orang nyari kerjaan ya, tapi di situ juga ada digital marketingnya, uh, namanya LinkedIn Navigation namanya, gitu ya. Oke, ini kalau mati nanti saya kasih linknya lagi ya. Gitu ya. Nah itu digital marketing ya. Kalian hanya misalnya kalau Facebook, kalian bisa dengan 10.000 rupiah bisa menjangkau beberapa orang gitu ya. Tapi jangan harap 10.000 rupiah banyak, mungkin 8 atau 10 atau berapa. Gitu. Nah, apalagi kalau kalian tanam misalnya 100.000 satu hari.
Nah, itu tentu akan dengan sangat mudah dia akan mencari orang sesuai spesifikasi yang kalian inginkan. Makanya data Facebook itu dia simpan gitu untuk kemampuan marketingnya. Gitu, ya. Nah, jadi semua sangat mudah sekarang. Kalian nggak perlu hubungi TV misalnya untuk mengiklankan, nggak perlu. Nah, ini memang peran dunia bisnis masih ya, ini memang data lama, tapi ilustrasinya seperti inilah kira-kira ya. Total investment untuk dunia teknologi seiring dengan total investment untuk dunia usaha kebanyakan, ya. Nah, jadi orang sangat menyadari bahwa ini sangat penting. In the emerging fully digital firm, significant business relation are digitally. Nah, di sini ditekankan pada terus kita bisa dengan gampangnya memanage new product, service, dan bisnis model. Bisnis model tau nggak? Bisnis model itu maksudnya begini. Kalian pasti misalnya kalian buka dunia usaha, itu ada yang namanya bisnis model deh. Bagaimana kalian mendapatkan misalnya raw materialnya, terus bagaimana kalian set up produksi bisnisnya, terus bagaimana kalian mendapatkan keuntungannya. Jadi semua itu terangkum dalam bisnis model kalian. Misalnya saya tanya, bagaimana Gojek bisnis modelnya? Nah, kalian harus tahu itu apa. Nah, Gojek dapat keuntungannya dari mana, gitu ya. Terus bagaimana dia bisa menutupi biaya operasionalnya dan segala macamnya. Nah, itu bisnis model, ya. Bagaimana sih misalnya Tokopedia bisnis modelnya? Nah, itu kalian harus tahu. Ya. Kalian juga akan menciptakan bisnis model namanya nanti. Bentuk bisnis di mana kalian bisa mendapatkan keuntungannya di mana. Ya. Nah, misalnya saya tanya, Google gimana sih bisnis modelnya? Google yang search engine, kok gratis? Gitu. Nah, itu kalian harus tahu. Ya. Terus customer intimacy. Customer and supplier intimacy ini maksudnya kedekatan kalian dengan customer dan supplier. Terus ada improve decision making, meningkatkan keputusan, pengambilan keputusan. Terus ada competitive advantage, keunggulan dalam bersaing. Terus ada bertahan. Nah, bertahan kenapa bertahan itu strategi bisnis dianggap? Kenapa? Karena sebenarnya bertahan itu ya kita ilustrasikan dari kalau lagi pandemi beginilah. Tentu kita harus punya strategi untuk bertahan atau bahkan bisa meraup keuntungan dari pandemi ini, misalnya dari segi penjualan dan segalanya, ya, dan segala macam yang bisa punya potensinya, gitu ya. Survive itu bertahan itu strategi.
Nah, ini operational excellence, dia mencari efisiensi, terus teknologi apa important tool in achieving greater efficiency produksi, ya productivity. Nah, ini contoh tadi udah saya jelaskan juga bagaimana urusan bisnis model, terus bagaimana urusan dengan new product. Customer dan supplier intimasi, tadi serving customer will lead to customer returning. Jadi customer akan balik kalau kita punya kedekatan dengan customer gitu ya. Terus intimacy will supply allow them to provide vital inputs with lower cost. Nah, kalau kita dekat dengan supplier juga, tentu dia akan ngasih yang terbaik lah, ya, baik dari segi biaya, konsistensi, komitmen dan sebagainya. Karena supplier kan kita beli barang di dia, gitu ya. Apakah kita sangat bergantung pada dia? Nah, kalau memang barangnya banyak, mungkin kita nggak hanya supplier dia punya, mungkin kita gampang. Tapi kalau supplier memang dia seringnya supplier itu unik ya, supplier hanya dia satu-satunya yang terbaik. Nah, kita sangat bergantung pada dia, makanya kita harus punya kedekatan. Nah, ini improve decision making ya, tanpa akurat informasi. Ini meningkatkan pengambilan keputusan ya, proses pengambilan keputusan, terus bisa meningkatkan kualitas keputusannya. Tanpa akurat informasi, manajer akan sulit gitu ya. Manajer harus memforecast best cases lah. Ya. Manajer harus punya forecast, ya harus menggunakan forecasting. Apa itu forecast? Forecast itu peramalan ya. Jadi kalian harus bisa meramal. Ya. Biasanya meramal itu dengan data-data terdahulu juga. Nah, misalnya kalian mau meramal penjualan dalam 5 tahun ke depan. Polanya itu mungkin bisa dilihat dari 5 tahun ke belakang. Jadi kalian harus punya data, makanya information system itu perlu. Ya. Kalau masalah peramalan itu memang ada rumusnya, nanti kalian akan belajar. Di manajemen operasi ada, kalau kalian ada masuk. Ya. Terus ada best guesses. Best guesses ini tebakan. Nah, best guesses ini kenapa boleh tebak-tebak ya? Nah, tentu tebakan itu harus beralasan. Jadi seandainya kalian sebagai manajer menebak, tentu kalian punya data terdahulu. Atau bahkan kalian meskipun data tidak selengkap misalnya yang digunakan untuk forecast atau yang digunakan untuk analisis yang lain, tapi kalian setidaknya punya data atau experience di bidang itu. Experience itu pengalaman. Jadi jangan meremehkan experience gitu ya. Kalau orang bilang itu nothing can replace the experience. Nggak ada yang bisa menggantikan pengalaman. Makanya kalian kalaulah selesai kuliah itu nanti bekerja di tempat orang, di perusahaan orang atau bahkan usaha sendiri, itu pengalaman itu sangat penting kalian kumpulkan ya. Nah, itu best guesses, kalian menggunakan feelings ya, feelings tentang pengalaman kalian. Datanya itulah pengalaman kalian, itulah datanya gitu ya. Terus ada luck, memang luck ini nggak selalu ada gitu ya, memang sudah digariskan ini kan. Terus kalaulah terjadi kesalahan gitu ya, itu akan mengarah pada overproduction, production yang berlebih, terus atau production yang kurang dan dari barang dan jasa gitu. Ini sering terjadi deh. Kalian itu forecast yang nggak jago, tebakan yang nggak jago gitu ya. Jadinya apa? Jadi kalian terlalu banyak barang tersisa atau bahkan kekurangan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita berpikir simpel lah, kurang bisa diapain gitu. Tapi ketika kalian dihadapkan dengan itu, kalian bisa terjadi kerugian besar ya. Nah, simple, bisnis itu terlihat simple tapi sebenarnya begitu dijalankan sangat sulit. Gitu. Nah, ini ada misallocation ya, misallocation of resource, bahwa sumber daya yang kita tetapkan untuk kegunaan untuk apa kita alokasikan gitu ya salah. Nah, itu bisa jadi salah keputusan. Terus ada poor response time ya, waktu yang respon yang sangat buruk gitu ya. Konon lagi kita dalam dunia pelayanan gitu ya, bisnis pelayanan. Terus ada poor outcomes, risk cost. Nah, ini bisa menyebabkan meningkatnya biaya dan kehilangan customer. Ini contoh Verizon. Verizon itu perusahaan telekomunikasi di Amerika. Nah, ini masih seputar yang tadi, cuma kesimpulan ya. Di sini dikatakan more accurate data leads to better decision. Jadi kalian harus punya data. Nah, ini sangat berhubungan dengan sebenarnya juga knowledge management. Kalau kalian pernah dengar apa itu knowledge management, itu memang
kalau bahasa Indonesianya itu kan manajemen pengetahuan gitu ya. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, kalau memang diterapkan knowledge management itu tentu mereka akan punya pengetahuan tentang apa yang pernah terjadi atau pemikiran-pemikiran atau jurnal-jurnal penelitian dari expert itu dikumpulkan, bahkan di sharing atau diseminasi, disebarkan berdasarkan metode tertentu gitu ya. Jadi misalnya si manajer, ada orang baru atau manajer baru, jadi dia bisa belajar dari data-data terdahulu sesuai dengan pengalaman-pengalaman manajer yang pernah terdahulu lakukan gitu, atau bahkan ada kejadian misalnya moneter gitu ya, menyebabkan perusahaan itu anjlok misalnya penjualannya. Nah itu bisa dipelajari dari situ kalau memang informasinya itu ada, itu manajemen pengetahuan. Nah ini ada namanya competitive advantage istilahnya ya, keunggulan dalam persaingan. Nah tentu semua usaha harus mencapai ini. Nah, makanya core bisnisnya itu harus punya value ya, value untuk mencapai competitive advantage. Nah, ini seperti biasa lah, deliver better performance, changing less for superior product, responding to customer and supplier in real time. Ini simple ya, kasih kinerja yang lebih baik terus gitu ya. Terus charging less for superior products, ya bisa kita bilang charging less itu apa? Kalau ada biayanya atau price-nya, harganya, kita kasih harga terbaik lah. Responding to customer dan supplier real time. Pelayanan harus real time. Nah ini ada survival tadi. Ya. Tentunya survival itu merupakan sebuah strategi ya. uh, Nah, ini ada interdependence between organization and information technology. Nah, ini bisnis, ini information technology, gitu ya. Dia ada software, hardware, data management, telecommunication. Ya. Di sini ada bisnis, objektif, tujuan, bisnis proses. Nah, artinya ini bisa saling berdampingan atau bahkan bisa di-attach juga, gitu ya. Jadi macam-macam kita menggunakan posisi teknologi itu. Kita menetapkan posisi teknologi. Orang banyak menggunakan juga outsource ya untuk mengelola teknologinya. Nggak hanya outsource untuk marketing, tapi teknologi juga. Nah, ini information system, set of collect, process, store, and distribute. Nah, ini information system. Ngapain aja dia? Ya, set interrelated components, collect, proses, mengumpulkan, memproses, terus menjual dan mendistribusi informasi. Support decision making, coordination, and control. Nah, itu tugasnya. Terus information versus data. Data are streams of raw facts. Information is data shaped into meaningful form. Nah, maksudnya begini, apa beda data dan informasi? Ya, ya. Kalau kita bilang data itu kan raw, di sini katakan raw facts. Ya, fakta, fakta apa? Fakta baku awal ya, data mentah bisa kita bilang bahwa data itu semuanya data deh. Mungkin kalian di situ duduk di situ, kalian punya data bahwa kursi kalian itu data segala macam gitu ya. Terus kalian ada meja gitu ya, bisa jadi itu sebuah data, dianggap sebuah data. Kalian punya meja satu, meja dua. Terus informasi apa? Informasi ini data yang dibentuk sehingga menjadi bentuk yang punya arti. Beda ya. Data, terus data lanjut ke informasi. Nah, kalau kalian manajemen informasi, tentu data itu kalian manage untuk menjadi sebuah informasi, ya, sehingga menjadi pengetahuan dan selanjutnya menjadi wisdom. Wisdom itu kebijaksanaan si pengguna data, mau diapain informasi itu, mau diputuskan atau memang tidak diputuskan sama sekali tentang suatu kejadian yang akan memecahkan masalah. Nah, ini data informasi tadi ya. Dia jadi sebuah informasi. Three activities of information system. Ya. Sebentar, saya cas ini dulu ya. Cas.
Nah, saya cas laptop tadi. 3 aktivitas information system produce information organization need. Ada proses input, ada proses processing atau olahan, terus ada output. Nah, ini seperti biasa bahwa ada proses masukannya apa, terus diolah dan menjadi keluaran. Ya. Kalau di value change lebih panjang lagi nih jalurnya. Bukan lebih panjang, artinya itu lebih panjang lagi, ada konsistensi di itu, harus harus kecepatan juga dan sebagainya. Ini feedback program versus information system. Nah, ini beda komputer program dengan information system. Di sini dikatakan komputer dan software adalah technical foundation and tools, ya, fondasi teknis dan alat. Sama dengan material sebagai alat untuk bangun rumah. Ya. Jadi di sini dibedakan komputer program dengan information system, ya. Sedangkan fungsi information system itu dianggap sebagai uh, apa uh, nah fungsi information system itu bagaimana pengelolaannya atau penempatannya di dalam manajemen, gitu ya. Kalau ini hanya alat, terus ini bagaimana uh, uh, penempatannya dalam meraih informasi, gitu ya. Jadi ada alat, terus ada bagaimana mengelolanya. Makanya dibilang manajemen, mata kuliah kita manajemen information system. Di dalamnya itu ada tools, gitu ya, software, hardware, data management, dan networking, networks. Nah, oke. Information system are more than computers. Ya, dia lebih dari hanya sebuah komputer, gitu ya. Di perspektif information system itu ada penempatan unsur-unsur ini, ya. Yang pertama itu organization, ya. Terus ada manajemen. Kalau organization itu ya bentuk sebuah grup atau kumpulan orang, gitu ya, organisasi. Nah, terus manajemen dan bagaimana mengelola itu. Dan di situ ada teknologi, pemanfaatan teknologi. Maka jadilah information system. Ya, yang harus kita manage ya ini. Jadi kalau hanya teknologi ya namanya teknologi. Tentu kalau information system itu harus mempengaruhi organization dan manajemennya. Maksudnya itu dia hanya tidak hanya sebuah komputer, ya. Komputer hanya tools. Jadi kalau kalian berpikir bahwa ini cerita tentang teknologi, nggak hanya itu. Kalian harus bisa memanfaatkan ini untuk memanaging urusan-urusan kalian, terus urusan bisnis kalian, urusan usaha, atau bahkan urusan yang berhubungan dengan social interaction dan lain-lain. Ya, politik juga sudah ada gitu ya. Kalau kalian lihat di menu Facebook itu, kalau digital marketingnya itu ada bahkan untuk tokoh gitu ya. Jadi kalian bisa viralkan seseorang, bahkan diri kalian tuh bisa kalian viralkan. Kalau kalian tokoh politik atau kalian mau jadi mau branding diri, saya mau jadi selebgram nih, coba viralkan dulu diri saya sendiri. Oke, ada selebgram di sini? Ada kali ya? Atau yang berasa seleb? Ada ya? Oke, ini organization dimension of information system. Ini cerita organisasi yang di diagram ini. Ya. Ini ada hierarki gitu ya. Terus ada authority sebentar. Ini ada hierarki gitu ya. Di organization itu ada hierarki kewenangan, terus ada tanggung jawab. Ini ceritanya tentang senior management, middle management, operation management, knowledge worker, data workers, dan production of or service workers. Ya, ini dari bawah ke atas. Ya, biasanya data workers itu memang dia dari bawah ke atas itu urusan datanya itu beda. Jadi kalau dari bawah ini mungkin urusan siapa yang membeli, siapa yang menjual, terus begitu udah ke atas agregat penjualan, terus begitu ke atas lagi, bagaimana ceritanya tentang penjualan di regional itu. Terus di atasnya baru decision making, ini perusahaan tutup apa buka nih dengan penjualan seperti itu. Nah itu level of decision ya,
tapi pemanfaatan datanya beda. Makin ke atas makin agregat atau data-data besar ya, kesimpulan-kesimpulan. Nah ini, makin ke atas makin keputusan beda. Data yang harus disajikan dalam manajemen informasi itu sudah berbeda. Makin ke atas makin agregat, gitu ya. Keputusannya pun makin besar, mempengaruhi perusahaannya. Oke, selanjutnya organization dimension of information, ini ada unique business process, unique business culture, organization politics. Nah ini urusan organisasi masih, ya. Membelah fungsi bisnis ya, ada sales, ada marketing, sales, marketing, human resource, finance, dan marketing. Ini sekalian sudah belajar ya di pengantar bisnis awal. Terus di sini juga ada bagaimana proses bisnis yang unik, bagaimana budaya bisnis yang unik, dan bagaimana politik dalam organisasi. Nah, kalau ini urusan manajemen yang tadi diagram bulat itu masih, ini manager set originally strategy for responding to business challenges. Nah, ini memang urusan manajemen ini bagaimana mengelola si organisasi tadi, ya. Creation of product, occasionally recreating the organization, ya. Beda ya. Nah, kita masih urusannya dengan ini deh, masih urusan dengan diagram ini, di mana manajemen informasi itu ditempatkan urusannya. Ya. Oke. Nah, kalau ini sudah masuk ke teknologinya. Ya. Kalau ini input, processing, output, UPS, package tracking system. Nah, ini andai menggunakan UPS, package tracking system gitu ya. Terus bagaimana urusannya dengan manajemen organisasi ya. Procedure for tracking package and managing inventory and profit information. Nah, kalau perusahaan-perusahaan misalnya yang retail gitu ya, dia memang managing information systemnya itu sudah sampai koneksinya dengan supplier. Kalau yang canggihnya, dia bisa melihat bagaimana apakah produk itu sudah habis di pasaran, terus dia langsung men-stok gitu ya. Jadi mereka semua punya forecasting sendiri bahkan. Terus manajemen itu monitor service level and cost ya. Ini urusan teknologi ke manajemennya. Terus teknologinya health computer, barcode scanner, network. Kalau sekarang kan sudah model barcode juga semua ya. Apalagi era pandemik ini bahkan nggak pakai kartu, lagi belanja barcode aja semua. Jadi orang nggak bersentuhan, handphone aja. Handphone. Nah ini business perspective, information, revenue. Oh ini nggak usah. Ini ada tentang business value chain ya. Nah ini saya ingin jelaskan bahwa di sini itu data transformation into business system, terus ada penyebaran, gitu ya. Pada saat penyebaran ini dibelah dua, atas dasar ini manajemen, ini bisnis. Dibedakan ya, manajemen activities dengan business process. Business process itu terkait supply chain management, enterprise management, customer management, dan knowledge management. Sedangkan manajemen activities itu terkait dengan planning, coordinating, controlling, modeling, dan decision making. Ya, sehingga mencapai keuntungan perusahaan dan strategic position. Nah, kenapa ini dibedakan? Karena pada dasarnya bisnis proses itu bisa dipisahkan dengan manajemen activities-nya. Planning, berarti planning, supply chain management, enterprises, customer management, dan dia planning. Terus coordinating ini semua, terus controlling, terus modeling, decision making. Ya, jadi berbeda ya. Suaranya. Nah, ini ada perspective of information, ini ada diagram bahwa IT, capital stock, dan productivity, ini X, ada Y gitu ya. Nah, ketika ini garis liniernya, ketika semakin banyak ditanamkan investment, maka produktivitas akan semakin meningkat. Nah, ini kita bisa lihat meningkat. Ya, meningkat terus. Nah, itu arti diagramnya. Investing in information technology doesn't guarantee good returns. Tidak selalu investing dalam information technology, kita menginvest dalam information technology menggaranti pengembalian yang baik. Tentu itu urusannya dengan manajemen. Ya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan investasi terhadap teknologinya, tentu kita akan hancur juga. Ya. Tentu di dalam itu makanya perlu manajer yang handal. Ya. Tentu people itu sangat diperlukan. Ya. People, process, IT. Ini tiga itu. Considerable variation in the returns from received from system investment. Ya.
Ini mempertimbangkan variasi pengembalian dan penerimaan dari investment system. Terus faktor adopting the right business model, investing in complementary asset. Nah ini ada adopting the right business model. Kita harus mengadopsi model bisnis yang tepat. Terus kita menginvestasi pada complementary asset, ya, aset pelengkap. Nah ini harus diketahui bahwa ada istilah aset pelengkap di sini, yaitu organisasional dan manajemen kapital, modal manajemen dan modal organisasi. Complementary asset, ya. Nah, complementary asset adalah aset pelengkap dari information technology itu, gitu ya. Kalau di sini dibilang itu organizational and management capital. For supporting asset require the value from a primary investment, ya. Jadi dia complementary asset ini karena namanya pelengkap itu untuk membantu aset primernya, yaitu information technology ya tadi, organization dan manajemen. Complementary asset itu organizational asset, atau biasa juga ada yang menyebutkan bahwa bisnis model, kecocokan bisnis model, terus ada efisiensi bisnis proses, ya. Terus managerial asset, apa yang termasuk managerial asset? Ada incentive for management innovation, teamwork, dan collaborative work environments, ya. Jadi kalau dikatakan aset pelengkapnya ini, berarti apa yang berhubungan dengan ini? Kalau ini bisnis model, bisnis proses, objeknya itu memang organisasinya gitu ya. Kalau ini bagaimana objeknya itu proses pengelolaannya, gitu ya. Terus ada social assets juga, ya. Di internet, telekomunikasi, infrastruktur, teknologi standar, ya. Nah ini aset pelengkap social assets. Tapi ini bagian dari managerial assets juga. Oke, ini mungkin diagram terakhir kita hari ini ya. Udah mau selesai kok. Nah ini maksudnya diagram ini apa? Ini maksudnya managing information system itu berhubungan dengan technical approach dan behavioral approach, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang ini technical approach, begini, makanya dibilang sosioteknis ya, socio-technical. Ketika teknis itu mempengaruhi behavior, atau sebaliknya behavior mempengaruhi teknis, ya. Itu akan terjadi tentu saling merubah gitu ya. Misalnya begini, si Apple membuat produk iPad misalnya gitu ya, produk iPad. Nah ketika dibuat produk iPad, itu tentu orang bingung, apa ini iPad? Oh ini semi komputer, dia komputer bukan, dia handphone bukan, ya bukan, kan begitu ya. Nah ketika dibuat, itu orang akan membeli dan akan terbiasa menggunakan iPad untuk pekerjaannya sehari-hari. Nah, itu maksudnya technical mempengaruhi sosio atau behavior. Behavior perilaku ya. Technical, teknis maksudnya teknologi. Nah, itu technical mempengaruhi perilaku. Orang akan menggunakan iPad itu ke depannya untuk melakukan pekerjaannya atau aktivitasnya. Nah, bagaimana kalau behavior mempengaruhi technical? Nah, behavior mempengaruhi technical itu bisa dikatakan seperti orang sangat membutuhkan, misalnya ada seorang manajer membutuhkan pekerjaannya untuk diselesaikan cepat, makanya diciptakan misalnya sebuah teknologi untuk mempercepat pekerjaannya. Jadi jadilah misalnya sebuah teknologi yang bisa mempercepat pekerjaannya lah, apapun itu, gitu ya. Nah, itu behavior mempengaruhi teknis, karena sesungguhnya si manajer itu butuh sesuatu yang bisa mempercepat pekerjaannya. Perilaku dia itu merangsang teknologi untuk ada, gitu. Tapi ya, nah itu kebalikannya. Nah, technical approach ini terdiri dari manajemen science, computer science, dan operational research kalau di teori ini ya. Nah, mungkin kalian, saya nggak tahu D3 apakah khusus ada belajar operation research misalnya. Tapi tentu ini sangat berurusan dengan critical path dan sebagainya. Ini teknis nih. Bagaimana mencapai, misalnya bagaimana mencapai titik A ke titik Z, strategi kita misalnya, itu harus bagaimana persamaannya dan sebagainya. Terus belum lagi computer science menghitung ya, algoritma dan sebagainya, butuh algoritma.
Terus kalau ini ceritanya sosiologi, economic psychology, ya, behavioral approach. Sosiologi itu terkait dengan urusan interaksi sosial gitu ya, economics yang ya urusan dengan ekonomi, dan psikologi urusan dengan behavior juga, atau perilaku atau pemikiran orang bagaimana. Nah, ini semua tergabung jadi satu menjadi MIS. Ya, itu yang harus kalian pahami. Jadi kalian mau merubah apa? Ketika kalian mau punya sebuah bisnis, kalian mau merubah apa? Kalian akan menciptakan apa dan akan merubah apa? Tentu dengan bantuan teknologinya. Atau bahkan teknologi itu jadi core bisnis kalian. Ya. Nah, ini technical approach. Emphasize to mathematically based model, menekankan pada model dasar matematika, computer science, dan yang tadi ya. Behavioral approach, behavioral issues ya, strategic business integration, implementation dan sebagainya, psychology, economics dan sociology. For main actors ya. Ada empat aktor utama ini yang di apa? Ini Management Information System combines computer science, management science, operation dan practical orientation with behavior issue yang tadi saya jelaskan ya. Ada empat aktor utama di sini: supplier, hardware dan software, business firms, manager dan karyawan, terus ada firms environment, lingkungan firm, yaitu legal, social, cultural context. Nah, ini saling mempengaruhi. Oke, selesai. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri ya. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh lihat. Oke.